Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, inspirasi bisnis, manajemen dan kewirausahaan khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Apa kabar pendengar? Semoga acara ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat dan optimis selalu. Para pendengar sekalian, kalau kita bicara tentang konsumen, di mana ada konsumen, di situ pasti ada makanan. Oleh karena itu, bisnis makanan selalu memiliki potensi besar dan tidak pernah ada habis-habisnya. Salah satu bentuk dari penyedia makanan adalah jasa catering atau penyedia makanan dengan berbentuk kontrak dan dalam jangka waktu tertentu. Di dalam posisi di Indonesia saat ini, jasa catering masih mengelola atau berkontribusi pada sekitar 2,6% dari seluruh penyedia jasa makanan dan minuman. Nah, apa saja tantangan dan peluang serta strategi bagaimana kita bisa memainkan bisnis catering ini dengan sukses? Bersama kita hari ini kita sudah hadir tamu istimewa kita. Beliau adalah salah satu pelaku bisnis catering dan juga saat ini menjabat sebagai Direktur Strategi dan Komersial dari PT Aerofood Indonesia atau Aerofood ACS. Kita sambut dengan meriah Bapak Emil Fadilah. Wah, selamat datang Pak Emil. Terima kasih Pak Emil hari ini bisa atas undangannya Pak Wahyu. Siap. Ini dulu Pak Emil berarti kan di perusahaan catering ya. Dulu berarti waktu SMA senengannya seksi konsumsi ya Pak Emil. Konsumsi dan perlengkapan. Karena seksi konsumsi itu dulu favorit Pak Emil ya. Karena zaman SMA kita wah ini kalau seksi konsumsi dekat sama makanan ini ya. Tidak akan pernah sepi gitu ya. Selalu ada makanan. Pak Emil tadi kita bicara mengenai bisnis catering. Ya. Nah, kalau kita coba untuk diskusi tentang bisnis catering, ini kondisi catering di Indonesia sekarang seperti apa, Pak? Bisnis catering ini, Pak? Catering di Indonesia pada dasarnya semua orang kan makan ya tiap hari ya. Ini dulu ada orang ahli catering makanan mengatakan nggak usah khawatir bisnis di catering karena itu bisnis yang nggak akan pernah mati gitu. Logikanya betul juga karena setiap hari orang ya makan gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah bagaimana supaya dia kalau bisnis itu makannya sama dia gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir UMKM ataupun pemain besar dan seterusnya sesuai dengan tempat dan porsinya pasti dibutuhkan industri ini. Nah, jadi kalau misalkan kita coba untuk rangkum ya secara umum makanan minuman itu pasti akan ada marketnya gitu pasti, ya. Nah, pasti. Yang menjadi kekhasan dari bisnis catering dibandingkan dengan bisnis penyedia makanan yang lain apa Pak? Ya, tadi Pak Wahyu mengatakan 2,6% catering ya. Mungkin 2,6% dari 100% orang yang membutuhkan makanan gitu ya. Mengambilnya dari catering gitu ya. Ya memang kalau lihat porsi itu mungkin volumenya masih sedikit karena melihatnya sebagai industrinya catering gitu. Tapi pada dasarnya yang kita layani kan ujung-ujungnya orang makan gitu ya, untuk makan 100%-nya itu seperti itu. Jadi kalau tadi bagaimana terkait dengan perkembangan industri catering, dia akan tetap hidup, tinggal pergeseran antara dia nanti mengambilnya dari catering atau menjadi penyedia lebih kecil menjadi retail dan seterusnya gitu. Hanya geser-geser aja, totalnya tetap sama kan, semuanya makan gitu. Dan nanti juga ada berkembang terkait dengan jenis makanannya, produknya, pasti sesuai dengan lifestyle atau kehidupan sekarang. Manusia itu gesernya kemana gitu. Kira-kira begitu aja. Pak Emil kan ini kan kalau Pak Emil ini sudah malang melintang di bisnis catering ya udah puluhan tahun gitu ya. Nah, apa yang membedakan bisnis catering dengan bisnis-bisnis lain, Pak? Faktor-faktor misalkan ada kekhasan tertentu kan, kalau bisnisnya ada kekhasan-kekhasannya ya. Dibanding dengan bisnis lain seperti apa Pak Emil? Sebenarnya bisnis ya bisnis gitu ya. Ujung-ujungnya jelas gitu ya. Untuk semua bisnis mengejar profit. Kemudian mengejar bagaimana bisnisnya berkelanjutan. Pasti seperti itu. Secara spesifik sekali di dalam bisnis tidak ada yang berbeda. Yang mungkin berbeda hanya aspek misalkan teknis ya. Misalkan bahwa ini industri makanan. Kemudian industri makanan melayaninya siapa? Karena kita juga dalam praktek catering itu catering bermacam-macam. Ada catering untuk penerbangan, ada catering untuk rumah sakit, ada catering untuk pabrik-pabrik atau industri, ada catering untuk
karyawan atau konsumen yang di remote area. Nah, pada dasarnya itu semuanya catering, modelnya catering. Nah, dari masing-masing catering itu secara prinsip bisnis sama untuk mengejar profit, kemudian mengejar sustainability-nya bisnisnya dia. Pada intinya sama, hanya sedikit yang berbeda mungkin dibanding yang lain adalah ini industri F&B atau makanan minuman yang harus memenuhi standar-standar di dalam memproduksi makanan untuk jaminan keamanan pangan. Oh gitu ya Pak ya. Jadi ada standar-standar tertentu. Standar seperti apa tuh Pak? Kalau yang misalkan gini ya, di katakanlah yang sangat sensitif, catering rumah sakit. Itu bisa dikatakan sangat sensitif. Bagaimana tidak? Kita menyediakan makanan untuk orang pasien. Kalau Pak Wahyu misalkan makan, misalkan disiapkan makan dalam kondisi sehat, itu ya bisa membedakan antara hasilnya ditanya Pak Wahyu makanannya enak atau tidak. Jawabannya enak atau tidak atau biasa aja gitu kan ya. Nah sekarang pertanyaan itu disampaikan kepada pasien gitu ya. Bagaimana Pak makanannya misalkan. Semua nggak enak gitu kan. Bisa saja cenderungannya begitu. Nah itu salah satu mungkin nanti jadi tantangan gitu ya. Yang sangat spesifik. Tapi di industri catering hospital tadi, rumah sakit, ada satu hal misalkan yang berbeda sedikit dalam hal tekniknya, misalkan tidak boleh salah gizi misalkan. Itu fatality gitu. Tidak boleh salah, karena di rumah sakit makanan adalah obat. Kata customer kami begitu gitu kan ya. Makanan itu bagian dari obat. Bukan hanya obatnya sendiri yang dari dokter. Jadi kita sebagai penyedia catering untuk rumah sakit harus menerjemahkan itu, harus mewujudkan makanan yang membantu rumah sakit untuk menjadikan makanan sebagai obat gitu. Nah itu di rumah sakit. Beda lagi kalau misalkan di pabrik, makanan adalah sumber energi untuk bekerja. Berapa kalori yang harus disediakan untuk sekali makan dan seterusnya. Itu ada takaran-takaran seperti itu. Berbeda. Kemudian di rumah sakit tinggal misalkan katakanlah ya seminggu mungkin ya, rata-rata mungkin misalkan stay 3 hari atau seminggu. Kalau kita ngelayaninya di industri pabrik misalkan, orangnya tetap setiap hari kerja di situ. Kalau dikasih makanan itu terus ya jenuh gitu kan. Nah itu tantangan yang berbeda nih. Itu di industri yang berbeda yang kita layani. Sama-sama catering beda, manufacturing beda. Nah lain lagi misalkan kita melayani catering misalkan di remote area, oil mining gas misalkan, di pedalaman atau di onshore atau offshore. Itu mirip dengan yang tadi di pabrik-pabrik misalkan begitu, tapi dia itu setiap hari di situ. Misalkan jadwal kerjanya 3 bulan di situ on, 1 bulan off. Nah, 3 bulan itu hidupnya di situ. Makanan itu mungkin menjadi sesuatu yang memang harus di-provide dengan membuat mereka betah di sana. Hiburannya makan. Iya, makanya ya memang di perusahaan-perusahaan oil mining gas memberikan lebih fasilitas makan minum untuk karyawannya di sana. Ya wajar kompensasi ke sana. Itu harus diterjemahkan itu oleh penyedia cateringnya ke sana. Nah, bagaimana kalau industrinya penerbangan? Nah, kita kan kebetulan saya di situ juga ya. Penerbangan ada airline satu dengan airline lain, bisa saja mereka strateginya berbeda-beda, memandang yang full fare ya, saya bilang yang menyediakan makanan di pesawat ya, itu mereka juga pasti punya strategi berbeda-beda. Nah kita sebagai pihak catering juga harus pandai-pandai mengikuti maunya apa. Sebenarnya yang punya mau itu customer, untuk customernya dia, sehingga harus betul-betul diterjemahkan sebenarnya maunya apa. Step-step itu ya di dalam catering pasti ada keunikan masing-masing, masing-masing. Kalau di penerbangan
food safety-nya sangat Penting. sangat amat sangat Mutlak. penting. Iya, dan berbeda memberi makan orang di darat dengan untuk konsumsi di atas pesawat. Baik jenis produknya maupun rasanya dan seterusnya pasti berbeda. Sesuai dengan standar-standar tertentu yang memang berbeda. Nanti mungkin dalam di obrolan kita tapi menarik gitu. Kira-kira gitu. Kalau misalkan kita mau di breakdown tadi ya Pak Emil Fadila sempat mengatakan bahwa di pesawat itu ini konsumen itu menjadi kerja bersama ya antara perusahaan catering dengan perusahaan penerbangan gitu ya. Ini kalau anak saya itu kalau misalkan naik pesawat tuh kalau milih Garuda gitu Pak ya kan Pak Emil kan suppliernya Garuda untuk makanan gitu ya. Itu sampai bela-belain nggak makan di tempat tujuan loh. Mendingan nasi nunggu makan di Garuda jadi pesawat gitu ya. Ternyata makan di atas pesawat dengan menu yang disajikan oleh Aerofood itu menjadi satu pengalaman yang ditunggu-tunggu gitu Pak. Jadi menu omeletnya itu kan. Terus saya mendengar di sini juga rata-rata itu punya pengalaman yang menarik ya. Wah omeletnya di Garuda itu memang ajib gitu kan. Sehingga kemudian sampai ditunggu. Itu memang didesain ya Pak Emil? Ya itu by design. By design. Desain semua untuk airline ya. Untuk airline sebenarnya desain itu oleh airline-nya. Mereka itu pasti punya juga orang F&B expertise di sana yang konsep yang membuat konsep bahwa layanan mereka itu dari sisi penyediaan makanannya ya itu apa, jenisnya apa, servisnya apa itu dari mereka sebenarnya konsep seperti itu. Nah dari mereka itu kemudian diturunkan ke catering. Nah, cateringnya nanti mereka pilih. Nah, kira-kira maunya seperti ini, maunya seperti itu. Jadi betul-betul pure catering itu mesti mengikuti apa yang dimauin oleh airline. Itu sudah by design, nggak asal gitu kan ya mereka. Desainnya itu baik tadi, apakah untuk memberikan experience, untuk kalau rasa dan seterusnya pasti ada ya, itu kan bagian komponen utama. Tapi experience kepada customernya, penumpang dalam hal ini ya, passenger gitu. Itu seperti itu. Sebenarnya secara konsep sama karena catering ke customernya itu kontraknya B2B ya. Tapi customer kami misalkan perusahaan yang kami layani itu kan melayani customernya. Jadi sebenarnya yang menikmati makanannya bukan perusahaan customer kami tapi customernya lagi gitu. Jadi terjemahan itu yang harus dibahas kerjasama pembahasan itu yang bagus. Kita biasa jalankan itu memang kolaborasi antara tujuan akhir di dalam desain itu dengan bagaimana nanti jadi produknya itu memang butuh kolaborasi yang sangat dekat dengan customer kami. Ya ini kalau kita coba untuk extend di dalam landscape catering Indonesia yang tadi ada perusahaan-perusahaan besar ya Pak yang melayani perusahaan-perusahaan yang besar juga gitu. Ada juga sampai catering yang sifatnya rumahan. Ada catering-catering yang mungkin melayani anak-anak sekolah gitu ya. Tapi tetap secara prinsip sama ya. Secara prinsip sama. Bahwa kita harus bisa memahami kebutuhan utama dari siapa klien kita, pelanggan kita, kemudian kita terjemahkan di dalam produk catering ini. Oke, ini menarik. Nah, satu lagi Pak Emil pertanyaannya, kalau terkait dengan kesiapan sekarang, menurut Pak Emil secara umum pandangan terhadap industri catering di Indonesia saat ini seperti apa Pak? Apakah sudah cukup siap, cukup akan berkembang maju, atau mungkin masih banyak PR yang harus diperbaiki di dalam industri catering secara umum Pak? Ya, jadi kalau menurut saya, pengetahuan saya, industri catering ini bagian dari industri makanan dan minuman ya, seluruh karena ada makanan yang sifatnya bukan catering itu ya. Jadi kalau saya bicara tentang catering masih banyak sekali potensi yang harus dikembangkan. Karena tadi saja mengatakan baru 2,6. Jangan-jangan bisa ngambil dari nanti sektor retail F&B misalkan. Bisa saja kita bisa sana. Dan itu tanda-tanda itu sudah mulai ada gitu dengan pengembangan teknologi di food tech gitu ya. Jadi berkembangnya masih sangat mungkin. Dan justru kecenderungannya ke depan itu dengan mengejar efisiensi, productivity dan lain-lain akan menjadikan dalam memproduksi makanan itu
mengarah kepada konsolidasi produksi, sehingga arahnya ke industri. Industri catering itu arahnya ke industri namanya yang besar. Maksud saya bahwa pemain-pemain mungkin di hilirnya mungkin kecil-kecil gitu, yang tadi event-event dan atau katakanlah catering rumahan tadi. Tapi di belakangnya bisa saja penyediaannya bisa sama. Nah, ini konsep-konsep seperti restoran-restoran juga. Restoran dulu mungkin kita kalau datang ke restoran, disitulah dapurnya, masak gitu, dimasak di situ, di-serve di situ, kita makan di situ. Tapi kesini ketika kita perhatikan ternyata belum tentu masaknya di situ lagi. Kenapa? Skala ekonomis mungkin mereka berpikir gitu ya. Punya outlet beberapa, kalau masak masing-masing harus butuh orang sendiri-sendiri untuk masak, butuh dapur sendiri-sendiri dan lain-lain. Akhirnya di dalam perkembangannya mereka membangun yang namanya facility bersama atau central kitchen. Nah, dengan central kitchen kan sebenarnya menarik semua sumber daya menjadi satu, nanti didorong ke outlet-outlet mereka. Nah, itu juga pendekatan-pendekatan di industri catering yang sebenarnya tidak akan berbeda dengan nanti di catering-catering besar juga sama. Nah, kenapa itu juga bisa terjadi? Karena tadi ada dukungan perkembangan teknologi pangan. Teknologi pangan misalkan ada nanti, nggak mungkin kan kalau misalkan di central kitchen ngirimnya fresh gitu ya, pastinya frozen. Atau mungkin ada teknologi nanti baru lagi vakum atau retort dan lain-lain itu ya. Nah itu saya memang sangat mendukung. Artinya para pemain catering walaupun dia di daerah yang kecil nggak usah khawatir. Dia juga tidak perlu khawatir sekali harus punya fasilitas yang lengkap sendiri dan seterusnya, karena mereka sebenarnya sudah membentuk satu ekosistem gitu. Wah menarik ya ini ya. Wah luar biasa Pak Emil, nih diskusi kita menarik sekali di pembahasan di sesi pertama ini para pendengar sekalian. Tadi kita udah sampaikan bahwa yang pertama adalah terdapat potensi yang besar. Jadi para pendengar sekalian yang sekarang bergerak di industri catering, jangan kecil hati, justru semangat dan optimis karena secara umum industri ini sedang dalam pertumbuhan gitu ya. Yang kedua, tadi Pak Emil sempat mengatakan bahwa yang paling penting juga adalah karakter pertama, kita harus bisa mengenali siapa klien kita, siapa customer kita, pelanggan kita, dan bagaimana catering bersama dengan pelanggan itu berdiskusi secara dekat untuk menentukan ya apa yang akan kita berikan kepada pelanggan. Dan yang ketiga tadi kita sampai pada kesimpulan bahwa ada tren-tren baru yang menjadi PR bagi industri catering. Salah satunya adalah bagaimana ada teknologi central kitchen, kemudian teknologi-teknologi lain yang perlu diakomodasi untuk mensupport pertumbuhan teknologi atau industri catering di masa depan. Luar biasa pendengar, kita akan kembali lagi di segmen kedua nanti. Jangan kemana-mana, ikuti terus siaran kita. Sebelumnya kita akan putarkan lagu berikut untuk menghangatkan suasana kita. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi, kembali lagi bersama VOI Biztalk, inspirasi bisnis manajemen dan kewirausahaan untuk Anda UMKM Indonesia. Kita masih bersama Bapak Emil Fadilah. Beliau adalah Direktur Strategi dan Komersial dari PT Aerofood Indonesia atau Aerofood ACS ya. ACS itu Aerofood Catering Service. Ya. Jadi beliau adalah pelaku bisnis catering yang sudah malang melintang ya, mensuplai perusahaan-perusahaan besar di dalam bisnis catering ini. Kita masih membicarakan mengenai dinamika bisnis catering ya, Pak Emil. Ya. Tadi kita sudah bicara mengenai bagaimana potensinya. Di segmen kedua ini kita akan bicara mengenai kalau sebagai seorang pemilik bisnis catering itu kira-kira apa saja Pak Emil yang harus dilakukan sebagai faktor-faktor kunci sukses. Tadi sudah disinggung sedikit mengenai hubungan dengan klien ya. Customer. Nah, yang faktor kunci sukses yang lain apa Pak Emil? Oke, baik. Saya ingin mengatakan yang pertama bahwa bisnis catering itu penuh jebakan gitu sebenarnya. Gitu. Itu menarik ini, penuh jebakan. Ya, kalau saya bisa mengatakan ini penuh jebakan. Anda bisa terjebak dari awal pertama, kemudian menderita seterusnya untuk step berikutnya. Nah, atau Anda bisa saja sukses di awal, kemudian terjebak di tengah. Waduh, ini pilihannya bukan enak ini dua-duanya ini. Atau bisa saja di ujung belakang terjebaknya. Jadi ini artinya bahwa melihat bisnis catering sebagai pengusaha atau pemain provider catering
harus melihat secara utuh end to end. Karena apa yang terjadi di awal bisa berpengaruh di akhir atau di tengahnya. Begitu juga di tengah bisa berpengaruh di berikutnya atau hasil yang diharapkan di awal. Itu harus kita cermati betul. Nah, makanya kalau saya ditanya misalkan kunci suksesnya apa? Coba ya lihat secara utuh kunci suksesnya. Nah, artinya step-step apa yang mempengaruhi dalam sepanjang end-to-end bisnisnya itu mesti dipegang. Nggak bisa megangin, kuncinya cuma di desain, tidak bisa gitu. Iya. Nanti gagal diimplementasi. Dari sudut pandang bisnis ya, ini ya. Atau kita udah di dalam kesepakatan awal dengan customer, cara memperhatikan mereka maunya apa. Yang mudah-mudah saja, yang penting nanti pas pelaksanaannya perform excellent gitu misalkan ya, enak, puas dan seterusnya. Mungkin iya terjadi puas dan seterusnya, tapi tujuan bisnisnya lupa jangan-jangan, karena di situ ada bisnis kan, yang tadi saya sampaikan bisnis itu ujung-ujungnya untuk profit dan sustain gitu. Kalau sekedar hanya untuk menyenangkan customer at any cost, ya pastinya bisa gitu kan. Nggak ada cuannya gitu. Ya tergantung tujuannya ya. Tapi kalau dalam koridor bisnis pastinya ke sana ya. Atau sudah mendesain dengan baik, melayani dengan baik, endingnya nggak ketemu. Apakah nanti dalam hal pembayaran, dalam hal penalti di akhir dan lain-lain. Makanya kita sebagai pemain di industri catering, walaupun kecil ataupun besar, itu sama saja. Perhatikan betul yang namanya end to end proses utama. Gitu ya. Jadi, apa itu? Kalau tadi bilang yang pertama, sebenarnya kita sudah membahas yang pertama. Pada saat proses mendesain itu pasti melibatkan customer kita. Gak bisa kita menebak-nebak mereka, kayaknya dia suka ini. Ajak bicara yang clear, kemudian maunya apa, kira-kira volumenya berapa. Ini ngomonginnya terkait dengan B2B ya. Setelah itu dituangkan, kayak katakanlah berjalan lancar dalam prosesnya, tender dan seterusnya berjalan lancar semua. Misalkan mereka punya beberapa alternatif pilihan provider. Kita misalkan katakanlah kita terpilih misalkan ya. Nah itu kunci sukses masuk kepada harus dituangkan dalam sebuah kesepakatan yang clear di awal. Kontrak ya? Kontrak. Jadi jangan lupa itu harus clear. Mungkin di tahap ini artinya bahwa perlu clarity di dalam perjanjian kerja dan cukup rigid detail itu. Kalau membaca perjanjian kontraknya catering itu detail itu. Jam layanannya berapa, apa yang dilayani, volumenya berapa, kemudian jika begini, termasuk nanti yang lebih complicated lagi terkait kalau ada mau ngomongin tentang fasilitasnya itu katakanlah dapur yang nyediain siapa. Dapur, di dalam dapur ada equipment memasak, itu milik siapa. Itu harus tertuang semua. Siapa? Nanti ketika dioperate ada yang rusak, tanggungannya siapa? Iya. Itu ribut nanti, bisa di ujung tadi yang saya bilang itu tadi, dan itu semuanya biaya nanti ujung-ujungnya kan. Tapi ini menarik loh Pak Emil. Jadi kalau kita lihat ini ya, ini kadang-kadang yang sering terjadi nih teman-teman yang cateringnya masih baru awal mulai itu kadang-kadang kita cuma Bu nanti ya 700 porsi gitu doang itu. Pakai BA doang gitu. Jangan gitu ya Pak ya. Jadi Pak Emil menyarankan kalau misalkan kita mau naik kelas, mau jadi catering yang lebih terstruktur, lebih modern gitu, mulai disiapkan ya Pak. Disiapkan. Pelan-pelan aja gitu ya, mulai dari betul. Sisi berapa, terus kemudian tadi seperti Pak Emil katakan ya, nanti tanggung jawab bahan siapa, menyediakan seperti apa gitu jadi, kalau mau jadi catering yang hit and run satu selesai, bisa selesai gitu. Itu mungkin fine aja gitu. Kita kan bicara tentang bisnis dan sustainability, berkelanjutan gitu. Jadi pengen kan bisnisnya terus menerus hidup bagus gitu, sehat gitu. Maka harus disiapkan itu. Step bahwa ketika kita mendapatkan order atau kontrak harus cukup clear. Karena ini akan sangat berdampak kepada step-step berikutnya. Di dalam nanti menjalani layanan sampai akhir.
Jadi step pertama, pastikan sebisa mungkin kita detail di dalam membuat perjanjian dengan customer kita. Dalam semua aspek, dalam aspek produknya, layanannya, kemudian sampai kemudian kompensasi, term of payment, semua dalam aspek bisnis. Itu ada di awal itu. Nah, itu memang ya PR juga ya, kan tidak semuanya aware juga ya customer kita, udahlah percaya sajalah dan seterusnya. Tapi kita harus mulai menata itu supaya di kemudian hari tidak menjadi dispute atau salah paham dan nggak enak dan seterusnya gitu. Itu sih yang pertama itu. Itu kunci sukses yang landasannya itu ya. Landasan pertamanya saya kira semuanya basic, karena kita B2B ya tadi ya bicara bisnis, bukan retail. Kalau retail kan pakai buku menu harganya sekian, itu sebenarnya kontrak juga gitu kan ya, kontrak dengan orang retail tapi sederhana. Nah, kalau kontraknya sudah selesai, kita berharap sebenarnya kontrak itu kan mendahului pekerjaan umumnya gitu ya. Sepakat itu. Ada keunikan di industri catering, khususnya yang industri. Kalau di penerbangan kami relatif lebih baik lah di dalam hal perjanjian. Perjanjian mendahului kontrak, mendahului pelaksanaan. Kontrak mendahului pekerjaan, umumnya begitu. Tapi bayangkan, misalkan Pak Wahyu mau punya acara hajatan event tertentu, biasanya kepikir seksi konsumnya kan mepet-mepet. Iya betul. Iya kan? Seksi konsum mepet-mepet, tinggal 2 minggu baru kontak, minta ini minta itu. Nah sementara satu sisi yang lain, provider tadi sebagai kondisi kita harus megang betul ini apa kontraknya, volume berapa, ini berapa gitu kan. Kejar-kejaran waktu Pak. Nah ngejar-kejar waktu itu yang mengakibatkan banyak terjadi kontrak itu tidak jadi-jadi sampai hari pelaksanaan layanan. Itu tantangan, challenge-nya industri catering. Maka ya kita harus membuat sebuah tetap saja kesepakatan, walaupun bentuknya belum detail sekali, tapi poin-poin penting yang harus disepakati di awal. Nggak mungkin dong Pak Wahyu order tanpa sepakat harga misalkan, kan nggak mungkin. Poin itu harus ada. Kemudian pembayaran nanti berapa lama, pakai DP atau tidak harus ada. Jenis makanannya apa harusnya ada. Volumenya apakah ada minimumnya atau tidak, harus ada. Kapan? Di antaranya layaninya kapan, di mana, dan seterusnya. Itu poin-poin penting itu harus ada. Apakah itu sudah bisa dikatakan kontrak atau tidak, tapi sepakatilah dua pihak untuk pegangan. Intinya bahwa di dalam sebelum kita melaksanakan sebuah pekerjaan, pastikan bahwa kita megang sesuatu dasar. Sebenarnya itu baru ngomongin bisnisnya. Coba bayangin ini Pak Wahyu ya. Kita itu mengerjakan sesuatu di tempat orang. Kan kita sebenarnya catering kan di tempat orang, tamu itu ya. Kalau Anda tidak punya dokumen atau surat perintah kerja di sana, tiba-tiba terjadi sesuatu. Kita bukan ngomongin normal-normal saja nih. Banyak misalkan ada accident atau makan habis itu sakit perut, atau kita ngoperate dapur atau kitchennya customer tiba-tiba rusak atau ya kita tidak mau kebakaran. Itu kalau terjadi seperti itu, urusannya nanti pasti kontraknya bagaimana bunyinya. Maka penting untuk mengklirkan di awal sebisa mungkin. Gitu. Jadi itu tantangannya di tahap awal ketika kita harus memastikan adanya kontrak. Itu ya. Nah, di dalam membuat kontrak dari sisi provider catering itu ada yang menarik. Kalau Pak Wahyu misal mau nawarin harga 30.000 atau 100.000 atau 500.000 per pax, pasti Pak Wahyu menghitung kan. Ya.
berhitung kenapa harus 100.000, kenapa wortelnya berapa, iya, nasinya pasti berapa menghitung. gitu kan. Nanti di dalam teori pricingnya itu kan ada costing gitu kan, ada costing, kemudian mau margin berapa kayak gitu kan, ya standar lah seperti itu umum. Cuman kita di dalam membuat costing itu juga challenge buat provider. Kemahalan kalah, terlalu murah potensi rugi, kerja bakti. Bisa begitu ya. Ini dilematis nih selalu nih. Ya selalu seperti itu. Tapi itu memang semakin matang pembelajaran provider kita itu perlu belajar. Jadi ada satu PR nanti urusannya ketika kita layani itu adalah bagaimana akurasi ketika kita menghitung di awal itu sangat menentukan terhadap performan akhir. Performa akhirnya dimaksud kami profitabilitas gitu ya. Nanti sebenarnya kan endingnya ke sana. Tapi nanti di dalam implementasi juga akan menentukan di tengah jalan baru berpikir ternyata mahal harganya, materialnya. Ternyata di sana bayar tenaga kerjanya. Oh ya. Wah ternyata tahunya pas pelaksanaan. Jadi terus dimodifikasi ternyata nanti kan, dimodifikasi saat pelaksanaan. Ujungnya kan ketidakpuasan. Tidak diharapkan oleh dua pihak sebenarnya. Tapi karena awal itu tadi challenge-nya inakurasi di dalam menghitung di awal. Sebenarnya akurasi menghitung di awal itu untuk kebaikan dua pihak. Iya kan, Anda terlayani. Jadi jangan tembak aja gitu kan. Banyak tuh. Wah dia harus tembak aja lah. Ya gitu. tembak saja. Tapi mungkin di dalam perkembangan kedewasaan tiap catering provider itu mengalami itu dulu, tembak dulu. Nanti baru belajar sebenarnya bagaimana sih cara ngitungnya dan seterusnya. Tapi ini menarik, berarti yang disampaikan Pak Emil itu ya kurva belajar itu kalau bisa tetap ada tapi jangan sampai menyakitkan juga gitu ya. Iya, berapa lama dia belajar? Berapa biayanya gitu. Sampai bangkrut dulu baru belajar gitu kan. Iya. Jadi memang perlu ini ya Pak Emil. Jadi secara umum perlu kita belajar di awal. Nah itu prosesnya gimana? Dari mana kalau misalkan kita mau tahu selain daripada mengalami sendiri? Iya. Jadi kalau kita itu teman-teman atau rekan pelaku industri catering itu sadar dari awal lah bahwa ya dihitunglah dari awal. Entah apakah itu namanya nanti kalau sudah perusahaan besar ada bisnis analisnya, atau kalau enggak nanti akan ada pastinya ada orang accounting finance lah di sebuah perusahaan atau itu. Pencatatan itu secara ini. Tapi prinsip-prinsip dasar di dalam menghitung perkiraan harga itu pasti masuk oleh siapapun. Mungkin langsung kalau misalkan cateringnya masih pemula awal, ya ownernya juga yang ngitung. Ya ini tapi kira-kira ada dasarnya. Dan sebenarnya tadi yang sampaikan Pak Emil ya, kadang-kadang terjadinya itu karena sesuatu perubahan yang tiba-tiba. Karena kalau semua itu sama seperti dia masih ingat lah harga telur dia masih ingat dan segala macam. Tapi kemudian kalau ada sesuatu yang sifatnya force major di hari H atau kemudian misalkan tiba-tiba harga telur itu dalam satu bulan itu meningkat naik tanpa dia ketahui, itu yang kemudian biasanya membawa masalah gitu. Betul. Ya. Jadi update itu penting ya. Update-nya penting. Apalagi kalau kita basis kerjasamanya itu kontrak. Setahun atau 2 tahun. Kalau cuman misalkan sekali satu kali event misalkan bangket atau function pernikahan misalkan satu kali ya sudah rugi sekali. Gitu. Kalau Anda kontrak 1 tahun salah hitung di awal itu tadi yang saya bilang 1 tahun itu nggak sebentar dan volumenya berkali-kali gitu kan. Kalau itu sih kira-kira skalanya nanti menjadi memberatkan. Kasihan juga. Saya juga yakin customer juga tidak mau sudah diberi makan terus merasa rugi juga nggak mau gitu. Karena dalam partnership bisnis itu harusnya dua-duanya happy gitu ya. Iya betul. Jadi misalkan begini ya. Saya dulu ada misalkan pengalaman begini. Berkontrak dengan sebuah perusahaan. Perusahaannya besar. Nah, pada saat awal itu udah banyak belajar bagaimana membuat pricing, feasibility study dan lain. Dilakukan survei. Berkali-kali bertanya kepada PIC-nya itu perusahaan itu, berapa ini volumenya, berapa ini dan seterusnya. Nah,
ketika kita menghitung dengan dalam pricing itu, kemudian keluarlah sebuah angka penawaran dan oke, deal gitu ya. Dalam prakteknya tidak sesuai volumenya, pasti akan berdampak kepada total yang didapatkan gitu kan, karena volumenya turun, harganya nggak berubah, harga satuannya yang disepakati. Nah, akhirnya di dalam perjalanannya mereka maklum, iya ya kami keliru menginformasikan ke Anda. Harusnya saya bilang sehari 1.500, faktanya cuma 700 yang dilayani. Anda berat ya, karena fixed cost Anda pasti Anda tanggung. Mereka customer kami baik, sadar itu. Masalahnya secara legal tidak bisa, Pak. Di kontrak sudah dikunci. Nah, larinya kemudian ke orang legal di sana. Berdebat dengan orang legal atau bernego dengan orang legal susah. Ini yang mau diapain gitu kan? Nah, yang seperti itu, Pak. Kena jebakan dalam pelaksanaan. Jebakan di tengah. Iya, di tengah. Kalau tadi yang pertama ketika itu jebakan di awal. Di awal, jebakan nanti di tengah seperti itu ya. Akhirnya bagaimana nanti solusi bersamanya begitu. Itu agak-agak rumit. Kalau sudah agak semakin dalam semakin rumit. Mendingan kalau mau mengatasi masalah-masalah yang muncul di sepanjang itu dari awal. Diantisipasi dari awal. Lebih baik itu gitu. Wah, luar biasa ini menarik sekali ya, banyak hal-hal yang diungkap oleh Pak Emil yang kita kadang-kadang mungkin tidak sedetil ini, tapi karena beliau sangat paham dan punya pengalaman banyak, ini menjadi sesuatu yang kita bisa pelajari. Para pendengar sekalian, kita akan lanjutkan lagi di sesi berikutnya di segmen ketiga setelah kita dengarkan lagu-lagu berikut yang akan diputarkan untuk Anda. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia kembali bersama VOIB Stock. Masih bersama kita Bapak Emil Fadilah. Beliau adalah Direktur Strategi dan Komersial dari PT Aerofood Indonesia atau Aerofood ACS. Aerofood Catering Service. Wah, ini Aerofood ini para pendengar sekalian, bagi para pendengar yang belum mengetahui, biasa mensuplai untuk sebagian besar ya kepada Garuda Indonesia ya. Jadi kalau para pendengar sekalian naik pesawat Garuda, di atas itu ada omelet, ada nasi goreng, ada mie goreng, itu disuplai oleh Pak Emil ini. Para pendengar sekalian, tadi kita sudah bicara di segmen kedua mengenai beberapa key success factor. Salah satunya tadi sampaikan adalah satu kontrak. Ya, kontrak harus mendetil, harus baik dan dilakukan secara bersama. Yang kedua adalah pada waktu pelaksanaan. Ya. Oke. Nah, berikutnya apa Pak Emil? Di pelaksanaan tadi ya, pelaksanaan itu sebenarnya terkait dengan sumber daya. Kita ketika sudah deal kontrak menyatakan sanggup, kita juga harus mengukur sumber daya kita, harus kita siapkan. Orangnya, equipment termasuk untuk servis utensil menyebutnya ya, piring, gelas dan seterusnya, sendok dan lain-lain. Kemudian orang juga harus proper kan yang layani, karena kita kan layani. Kalau di rumah sakit kami melayani sampai ke kamar-kamar pasien. Itu orangnya kami gitu, bukan orang rumah sakit. Yang dorong trolinya itu orang catering itu. Di catering hospital itu sampai ke kamar. Bahwa dia harus betul-betul mewakili pihak rumah sakit terhadap kepada pasiennya gitu ya. Nah itu orangnya harus ditrain betul, equipmentnya yang proper, karena memasak untuk volume besar dengan volume kecil jelas-jelas berbeda equipmentnya, perlu perbedaan. Kemudian material. Hari ini material kita butuh konsistensi rasa, itu pasti ujung-ujungnya antara material, equipment, orang dan metode kerja. Kalau kita nyebutnya resep, standar resepnya seperti apa dan dikerjakannya nanti metodenya bagaimana. Nah itu kunci-kunci untuk memastikan bahwa pelaksananya untuk menghasilkan kualitas yang bagus pada saat pelaksanaan. Nah ada satu sisi yang lain adalah kita juga di industri ini makanan catering harus memenuhi standar-standar kualitas, standar-standar mutu. ISO apa, food safety, HACCP. Nah, karena HACCP-nya di penerbangan berbeda dengan yang di pabrik, berbeda dengan di remote dan lain-lain, bisa berbeda. Jenis makanannya berbeda juga. Nah, itu artinya di pelaksanaan ya, hati-hati pada saat pelaksanaan, pastikan itu. Nah, kunci sukses yang lain yang menurut saya perlu menjadi perhatian bagi pemain atau pelaku industri catering ini adalah
kita harus melakukan, ini saya bicara kontrak ya, melakukan evaluasi review kinerja. Ini di internal, lebih ke internal cateringnya nih. Jangan udah selesai jalan aja gitu. Harus direview. Pastinya kinerja terkait dengan quality service-nya. Tapi jangan lupa juga kinerja terkait dengan performan finansialnya. Karena ujung-ujungnya akan menghasilkan ke sana. Itu biasa, challenge juga. Kalau orang di lapangan, di project, catering itu kan banyak tuh projectnya. Itu di lapangan itu fokusnya melayani. Betul. Tak peduli ini kosnya berapa, ininya berapa. Urgent. Urgent. Makanya secara berkala reguler di kantor pusat atau di bagian tertentu ada yang mereview performance itu, performance quality dan performance profitability. Dijagain, jangan sampai ini kan ini ya harus balance itu ya. Itu menjadi sangat penting karena catering itu pekerjaan yang sangat detail, sangat detail. Jadi naik cost sedikit, waste-nya besar dan seterusnya, itu harus betul-betul di review dan dievaluasi. Bahkan kalau di rumah sakit itu, dulu kita melayani rumah sakit premium besar ini ya, yang sangat sudah sampai pada level di mana kalau kita ngasih makan pasien itu selesai ditarik kembali sejam kemudian itu harus digambar itu. Ini sisanya berapa persen yang dimakan. Sedetail itu. Ya. Kita yang ngerjakan dan nanti diakumulasi. Ini maksudnya untuk feedback kepada dokter. Ya, untuk semua saja bahwa ternyata secara data nanti pasien itu waste-nya itu ada waste kan, misalkan satu porsi gitu, ya ternyata nggak kemakan ini. Berarti sisanya makannya berapa persen? Itu ditabulasi itu data itu, menjadi evaluasi. Ini desain makanannya yang nggak menarik, presentasinya yang nggak menarik, atau apa gitu. Nah, itu yang jadi pembahasan bersama dalam hasil quality dengan customer kami. Wah, itu udah ke arah pakai data itu. Itu keren itu. Menurut saya itu hal-hal seperti itu industri ini harus didorong betul. Nah, yang terakhir ini industri yang tadi saya di awal mengatakan sudah banyak terkait perkembangan teknologi dan lain-lain. Kita tidak bisa lepaskan inovasi dan creativity. Inovasi produk, inovasi teknologi, sama creativity di dalam mendesain maupun mewujudkan produk. Masa dari dulu makanannya ini terus equipmentnya ini. Mie goreng ya gitu ya. Tapi mie gorengnya ya harus ada minimal presentasinya gitu ya. Kalau tidak esensinya. Itu harus menjadi poin bahwa ketika kita berbisnis catering untuk jangka panjang, kita harus ada concern juga di situ. Masa seorang cook atau chef itu direkrut dari dulu sampai sekarang tahunya itu aja. Ya, dan tidak ada kaderisasi biasanya. Tidak ada kaderisasi. Dia aja kayak lihat di hotel mana atau di mana di benchmark. Misalkan bakernya atau tukang membuat roti itu dari dulu dia tahunya itu terus. Ya wajar, orang dia sibuk setiap hari di situ, tapi dia harus diajak kembangkan. Jadi itu tantangan salah satunya masalah inovasi dan creativity yang harus dibangun. Gitu sih. Wah, luar biasa para pendengar sekalian, ini banyak sekali ya. Catering itu ternyata menarik dan banyak sekali yang bisa dikupas ya. Pak Emil ya. Satu pertama adalah tadi fokus pada pelaksanaan harus mendetail ya. Terus kemudian data-data itu dianalisis supaya ada proses learning. Learning itu yang nanti akan membuat kita menjadi lebih excellent, lebih baik di dalam menyelenggarakan layanan-layanan berikutnya sehingga ini bertumbuh terus. Konsepnya growth gitu ya Pak Emil ya. Terus kemudian tadi disampaikan Pak Emil bahwa pengembangan karyawan itu penting ya, pengembangan karyawan penting dan juga salah satu yang menjadi kunci dari catering tadi kan resep ya. Resep dalam konteks ini berarti desain produk, mulai dari resep, rasa, presentasi, apa segala macam itu juga perlu diperhatikan. Dan juga yang tadi terakhir adalah inovasi, ya inovasi di dalam pengembangan bisnis ini. Wah, luar biasa, Pak Emil. Kalau kita ini saya coba sekarang diskusi tentang Aerofood ya, Pak Emil ya. Aerofood ini salah satu dari penyelenggara catering yang sangat bereputasi di Indonesia gitu ya. Sudah dari tahun berapa Pak Emil ya Aerofood itu ya? PT Aerofood Indonesia hari ini namanya itu. Kalau Pak Wahyu mau di airport itu tulisannya Aerofood ACS.
di truknya itu, Truknya ya. yang menaikkan makanan ke pesawat. Iya, iya. Di boxnya itu Aerofood ACS. Memang brand name kita Aerofood ACS karena dulu lahir namanya ACS itu. Kemudian karena ada perubahan-perubahan, hanya nama perusahaannya PT Aerofood Indonesia sekarang. Tahun ini Desember kita ulang tahun ke-50. Wah, ternyata udah lama sekali ya. 50 tahun PT Aerofood Indonesia. Nah, dan kami sangat bangga dengan PT Aerofood Indonesia di Garuda Indonesia Group. Karena asal muasalnya PT Aerofood Indonesia lahir itu dari Garuda Indonesia. Untuk Garuda Indonesia. Kenapa kami kami menyatakan bangga? Bagaimana enggak? Dengan Garuda Indonesia, visi misinya dan seterusnya, kami bisa ikut berkontribusi untuk membanggakan Indonesia. Di situ ada authenticity, hospitality, itu Indonesian hospitality. Jadi di Garuda Indonesia, saya bicara tentang Garuda ya, itu kalau kami Garuda itu customer kami, sekaligus kakek kami atau grup kami. Nah, saya lebih melihat sebagai customer ya, itu Garuda Indonesia dalam mendesain F&B-nya atau makanan untuk penumpangnya itu nggak asal-asalan gitu. Dan Aerofood bukan hanya menyediakan makanan saja ya untuk Garuda ya, semua perlengkapan itu dari Aerofood itu. Termasuk sendoknya, semua itu termasuk headset selimut. Minuman semua F&B dan seterusnya yang di-uplift di sana, tisu semua dari Aerofood Indonesia. Untuk Garuda Indonesia itu tidak mudah dan didesain betul oleh Garuda Indonesia dan kami harus mengikutinya. Kami diajak terus terlibat di dalamnya untuk berdiskusi improvementnya bagaimana dan seterusnya. Karena itu nggak mudah, supply chain-nya nggak mudah juga gitu ya. Jadi banggalah dengan kebanggaan kami melayani Garuda Indonesia itu karena memang menonjolkan keindonesiaannya. Itu PT Aerofood Indonesia dari sudut pandang kami sebagai grup Garuda. Nah, selain itu kami sebenarnya juga melayani airline lain kan. Di Indonesia tidak banyak pemain in-flight catering. Aerofood itu lahir awalnya dari in-flight catering untuk Garuda Indonesia. Kemudian karena keterbatasan penyedia catering yang memenuhi standar-standar itu, maka foreign airline juga ke Aerofood Indonesia. Foreign seperti Emirates, SV, Singapura dan seterusnya, hampir 95% ke Aerofood Indonesia. Semua airline yang terbang ke Indonesia keluar itu dari PT Aerofood Indonesia makanannya. Dan prinsip ininya sama. Mereka minta apa dan seterusnya kita layani dan seterusnya. Itu PT Aerofood Indonesia. Nah, belakangan di tahun 2000-an PT Aerofood Indonesia ikut masuk ke industri melayani non-in-flight. Di antaranya tadi yang beberapa saya ceritakan ke rumah sakit. Tapi memang kelasnya mungkin yang menengah ke atas itu ya, masih ke situ. Kemudian ke oil mining gas company sama di pabrik-pabrik atau industri. Kita sampai saat ini masih berjalan semuanya. Ya, strategi pengembangan ke depan seperti apa, Pak Emil? Kira-kira 5-10 tahun ke depan ini akan diarahkan kemana, Pak? Ya, jadi tadi sesuai dengan yang tadi bahwa potensi bisnis masih besar. Cuman kita di dalam memperbesar bisnisnya, kalau ke arah customer itu berat, maka bisa juga dengan mendiversifikasi produk kita ke arah hulu. Jadi misalkan kita mendapatkan customer lebih banyak itu sudah terbatas, maka kita bisa tadi berinovasi dengan misalkan frozen food. Kita bisa melayani di luar in-flight atau ini. Karena pabrik frozen food bisa untuk melayani segala rupa itu ya. Industri lain termasuk tadi teman-teman UMKM. Bisa kita sediakan. Saat ini kita juga punya frozen food. Tapi masih terbatas untuk airline. Ada program itu ya Pak Emil untuk kerjasama partnership dengan UMKM gitu? Ya, kalau
di industri catering kayaknya keniscayaan juga. Oh gitu ya. Jadi gini, kalau semuanya mau dikerjakan sendiri, keniscayaan repot. Maka kolaborasi, partnership, kerjasama dengan teman-teman catering atau penyedia makanan yang lain itu mesti terjadi. Contoh, memang Pak Wahyu akan jamin ketika sedang masak sibuk, misalkan Aerofood 45.000 mil sehari. Waduh. Untuk Itu ordernya itu ya 45.000 ya? Iya. 45.000 misalkan, apa jaminan produksinya akan lancar terus? Ketika tidak lancar, Anda akan nengok ke siapa? Ke teman lah. Ada teman mana yang bisa bantu? Atau eventnya terlalu besar seperti event internasional, ada Asian Games, ada apa, nggak bisa dikerjakan sendiri. Maka berkolaborasi, bekerja sama yang terbaik. Wah, itu luar aja. Biasa. Ini kalau dilanjutin bisa 3 malam pembicaraan kita para pendengar sekalian. Ini luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Pak Emil Fadilah tadi. Pada prinsipnya ini adalah kebanggaan kita bisa punya Aerofood yang juga servisnya selalu ditunggu-tunggu ya kalau di dalam Garuda Indonesia. Dan tadi banyak sekali inspirasi yang sudah disampaikan oleh Pak Emil dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ide-ide pengembangan bagi usaha kita. Terakhir Pak Emil, 1-2 kalimat tentang closing remark Pak Emil. Jadi industri catering besar kecil itu hanya masalah skala, secara bisnis mirip-mirip lah ukuran-ukurannya. Kemudian ketika kita menjalankan industri catering ini, kita harus juga bekerja sama dengan yang lain. Dan ketika kita membangun bisnis, misalkan teman-teman UMKM atau lain-lain, supaya bisa mempersiapkan step-step kunci suksesnya tadi, tidak hanya jangka pendek saja, karena itu juga jangka panjang. Saya kira itu. Dan satu lagi Pak, kita itu industri penyedia makanan. Sekarang haji itu dari kami Aerofood Indonesia semua. Jadi kami selalu menekankan ke seluruh karyawan kebanggaan untuk memberikan terbaik, karena itu bagian dari amal ibadah kita. Wah, luar biasa. Ini closing yang sangat kuat para pendengar sekalian ya. Makanan sebagai bagian dari pengabdian karya kita kepada orang lain. Dan namanya makanan kan dimakan pasti dia akan menjadi energi ya. Jadi sangat signifikan bagi pengembangan kita. Terima kasih Pak Emil Fadilah dari para pendengar sekalian. Sampai jumpa, kita akan bertemu kembali di sesi berikutnya, pembahasan-pembahasan menarik lainnya. Jangan kemana-mana, kita bertemu lagi sebagai UMKM Indonesia yang bertumbuh, sinergi dan berdaya. Sampai ketemu. Voice of Indonesia.